Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merdu suarana Albareta gitu loh. Pantun boleh pantun? Boleh. Jangan MC aja yang bisa pantun. Belum. Daun salam, daun saga. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Amin ya Allah. Ibu mau masuk surga, Bu? Insya Allah mau. Mau sekarang apa besok? Nanti saja. Oh. Daun salam, daun suji, yang tadi jawab salam mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa berangkat haji. Amin. Tabarakallah. Wih, ibu-ibu mau berangkat haji mau? Mau insya Allah. Punya duitnya? Punya. Teteh boga duit boga. Selamat ngalamun. Kemarin ada ibu-ibu pengajian mau berangkat ke majelis taklim, ketabrak, serempet mobil, ceker. Turun supirnya. Ibu kenapa? Ibu Haji kenapa keserempet ya Bu Haji? Mohon maaf, saya sedang buru-buru Bu Haji. Udah sekarang Ibu Haji saya bawa ke rumah sakit, saya obatin, semua biaya saya yang tanggung jawab, kata yang punya mobil. Kata ibu-ibu itu, aduh Bapak mohon maaf jangan panggil saya Bu Haji. Loh kenapa? Karena saya belum berangkat haji. Nah bapak-bapak di situ sadar, oh berarti ibu ini pengen berangkat haji. Alhamdulillah berkat keserempet mobil ibu isu bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Makanya kalau ibu-ibu teteh santri pengen berangkat haji ke jalan raya, bapak-bapak ke jalan raya silahkan. Insya Allah ke haji enggak ringsak iya tuh badan. Terus daun salam, buah kentang, yang jawab salam mudah-mudahan semua kebayar hutangnya. Amin. Widih. Yang kompak mudah-mudahan yang jawab salam kebayar hutangnya. Amin. Yang paling kenceng ngomong aminnya paling gede banget hutang semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzati wasi'il karamil afdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi li tatmimi makarimil ahlak al-mufaddali ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabihis sunnatil a'lam wa ashabihil bazilina anfusahum li tawdihi syara'i wal ahkam, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Waqala nabiyuna Muhammad innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salamnya semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, para tabiin, atba tabiin, juga kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para
para kesepuhan, para tokoh-tokoh masyarakat setempat yang saya hormati, Kiai Haji Profesor Dr. Andes Deden, pimpinan Pondok Pesantren Miftahus Salam. Kita doakan mudah-mudahan guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, mudah-mudahan diberkahkan kehidupannya oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan ditambah-tambah cukup satu. Kiai Haji Deden mah cukup satu, setia beliau mah, setia di kebun karet, satu di kebun karet, satu di Batu Nunggul, satu di Rajak, satu di Gelam. Yang saya hormati Ustadz Jalaluddin, yang saya hormati Ustadz Khair, Ustadz Doni, Ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan kita doakan Ustadz yang ada di sini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa kita harus mendoakan guru-guru ngaji kita? Kenapa kita harus mendoakan kesepuhan-kesepuhan kita? Karena kalau guru ngaji, kiai wafat hari ini, belum tentu nemu gantinya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Betul Pak? Betul? Coba kalau nggak ada teteh santri, kalau nggak ada memang santri, ripuh Siti. Biasa kalau kita mau ngeriung, pertama kali yang dicari adalah mamang santri sama teteh santri. 7 bulanan yang diundang ngeriung teteh santri, muludan juga yang diundang teteh santri. Yang ketika mau ngelahir juga datang ke rumah bidan atau ngapain ke rumah Ustadz Deden. Makanya kita doakan mudah-mudahan teteh-teteh santri adalah calon ulama-ulama di masa yang akan datang. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati ibu-ibu Albareta yang cantik jelita seperti artis sinetron Ikatan Cinta. Andin dong. Mudah-mudahan Albareta maju terus. Amin. Pantang mundur. Amin. Amin ya Allah. Hidup Albareta. Hidup. Amin. Iyalah kalau mati nggak ada di sini lah. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu muda yang saya cintai. Mana ibu-ibu muda? Ini mah ibu-ibu tua semua aja ya. Tapi seperti biasa ini Pak Deden, Kak Haji Deden seperti biasa kalau depan ceramah santri, aduh suka hilang napas saya ini. Napas saya suka ngap-ngapan. Kalau yang depannya teteh santri, ibu-ibu Albareta, aduh suka sesak napas saya Bu sebenarnya. Karena kenapa Bu? Karena separuh napasku ada di dalam ibu. Terus ini terus. Yang saya hormati aparatur pemerintah, mana tulisannya tadi leungit? Bapak lurahnya, Bapak RT-nya, Ketua RW 01, Bapak Anang S. S apa ini? S keprok apa S pucok? Ketua DKM Masjid apa sih tulisannya ini? Al-Muhajirin. Atasnya nih, oh Al-Mutakin. Tulisannya kayak orai sih ini. Ketua DKM Nurul Iman, Ketua DKM Musolah At-Taubah, semua ada semua di sini Bapak DKM. Mudah-mudahan DKM seluruh perumahan mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu. Saya. Bukan ibu, noh saya mah. Apakah kamu mendengarkan aku Bu yang belakang? Enggak. Bu Aya. Buaya ada buaya. Kata
katakan di lubuk hatimu yang paling dalam biar tidak ada dusta di antara kita. Ini bahasanya Sunda apa Jawa di sini? Bapak-bapak jawab Sunda apa Indonesia? Yang bahasa Indonesia ngacung yang dalam. Yang orang Sunda ngacung. Orang Sunda ngacung, orang Sunda. Orang Indonesia ngacung. Orang gila ngacung. Itu jadi ngacung bapak-bapak. Terus ini terus. Berarti kita pakai bahasa Indonesia lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, singkat padat melekat tai kotok rasa. Saya ngomong coklat. Horeng kabegina sampai kayak deden tai kotok. Ya Allah. Tenang pokoknya teteh santri balik di sini bawa berkat aja, oke? Iyalah. Setiap nabi yang diutus oleh Allah, walaupun beda tempat diutusnya, walaupun beda kaumnya, walaupun beda kitab sucinya, tapi pada inti ajarannya sama, ajaran tauhid, ajaran la ilaha. Akan tetapi tidak setiap manusia mampu menerima ajaran yang itu. Karena kenapa? Nerima dan tidak nerimanya itu adalah hak prerogatif Allah. Iman bagaimana kata Allah, tidak iman urusan Gusti Allah. Jangankan istri Rasul, jangankan anak Nabi, andai kata anak Nabi dan istri Rasul pun tidak diberikan Allah hidayah, tidak iman, kita mah iman alhamdulillah. Walaupun kita anak kiai, bukan anak ustadz, anak wali, anak nabi, anak orang. Saya tuh ngomongin orang. Ada yang anak orang ada di sini, yang bukan anak orang. Ini tukang sound system, turunin dikit ehonya nih. Ini kayak film Berry kayak gini mana nih. Bekas kori soalnya. Nah, efek turun, terus power naik. Iya, jangan kayak suara dangdut. Terusnya terus. Kok makin kayak gini? Eho turun eho. Eho jangan pakai eho lah, jangan pakai eho, turunin eho. Nah. Sip, lanjut. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bu, 1 jam kuat apa enggak 1 jam? Ibu-ibu jawab bu, 1 jam kuat apa enggak? 2 jam? Iya keciri, yang enggak kuat udah kipas-kipas aja. Tanpa kita sadari, walaupun kita banyak dosa daripada pahala, tapi ternyata kita adalah wanita, kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. 14 abad tahun yang lalu Kangjeng Rasul bercerita kepada sahabat, wahai sahabatku, aku rindu terhadap kekasih-kekasihku. Wahai sahabatku, aku rindu terhadap kekasihku, ingin berjumpa dengan kekasihku. Lantas sahabat pun bertanya kepada ya Rasulullah, siapakah manusia yang engkau rindukan wahai baginda? Kata Kangjeng Rasul, yang aku rindukan adalah manusia yang hidup di akhir zaman, manusia yang hidup di tahun 2023 adalah orang mana ini? Orang Palem. Wih, senyumnya luar biasa ini Mekdi. Senyumnya membawa luka. Kalau teteh santri senyumnya itu beli buku buat tamu. Senyummu membuat hatiku terkiuh-kiuh. Ya Allah ya Rabbi, emang salah satu ibadah yang paling luar biasa adalah senyum. Senyum bu ya. Ibadah yang sangat luar biasa adalah senyum. Senyum ibadah. Pokoknya mah kalau banyak senyum insya Allah masuk
surga. Nanti pulang dari sini ada tiang senyum, ada pohon senyum, ya Bu ya. Ada orang senyum, enggak ada orang, iya insya Allah kita nanti dibilang orang. Terus ini terus nyampe ke mana tadi tah? Palem 3, iya, masya Allah. MC-nya ganteng luar biasa. Pakai jas, kemeja putih, peci hitam. Udah punya istri belum? Aku tidak butuh senyuman kamu. Yang aku butuh jawaban kamu, Mas. Ya Allah, jomblo. Saya kasih jampe, mau enggak? Ya, dengerin nih, buat yang jomblo ngacung. Yang jomblo ngacung malam ini spesial saya kasih ilmu pelet yang mantap luar biasa. Ibu-ibu tenang, bapak-bapak nggak usah ngacung. Dengerin nih peletnya nih, bisa digunakan untuk menaklukkan hati wanita. Cirinya seperti ini, kalau ada cewek pegang kaca, ambil pegang kaca nih. Pak Kosim juga boleh, Pak Kosim pakai kaca kayak ini ya, pakai kaca. Nih minyak saya, minyak waktu ditaruh di kolong. Iya, kenapa saya nggak laku-laku? Ternyata muka saya kayak kucing garong. Sial, kata MC kirain beneran gitu ya. Ditulis katanya. Ya Allah ya Rabbi. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kata Kangjeng Rasul, wahai sahabat, kaulah rindu terhadap umat di akhir zaman. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di akhir zaman, walaupun belum pernah berjumpa denganku, walaupun belum pernah melihatku, walaupun belum pernah mimpi denganku, tapi di hatinya ada iman dan cinta. Betul apa betul? Bu, jawab biar tidak ada dusta di antara kita. Ibu cinta nggak ke Kangjeng Rasul? Bu, yang belakang cinta apa nggak ke Kangjeng Rasul? Tahu sama orangnya? Pernah ngimpi? Iya, ngimpinya di udak-udak jurik semua situ mah. Bapak-bapak kalau ditanya iman sama Kangjeng Rasul, Pak, suaraan tuh bapak-bapak. Bapak-bapak mau khusyuk di mana-mana, bapak-bapak mau khusyuk, menunduk aja. Ternyata kue habis sepiring. Pak, semangat Pak ya. Siapa siap? Siapa? Nggak ada suaranya aja, tetap heran. Kata Kangjeng Rasul, umat di akhir zaman adalah termasuk kekasih Rasul. Kenapa? Karena walaupun belum pernah berjumpa dengan Kangjeng Rasul, walaupun belum pernah mimpi dengan Kangjeng Nabi, tapi di hatinya ada iman dan cinta. Alhamdulillah. Mana buktinya? Nih ibu-ibu dari sore ribut karena malam mau menghadirkan maulid, milih kerudungnya aja dari asar. Betul apa betul? Dandan dari asar udah mulai dandan. Masya Allah sangat luar biasa, punya halis kecil dipanjangin, set. Enggak punya pensil halis pakai spidol. Dari asar udah bikin halis panjang kayak buntut cicak. Dari asar sampai ke sini, alhamdulillah, berhubung panas berkeringat disusut sama dia, set. Alhasil alis pun hilang sepotong. Tapi hebat ibu-ibu, sangat luar biasa antusias ibu-ibu yang hadir di acara maulid insya Allah ahli surga. Mana buktinya? Pakai kerudung semua di sini mah.
pakai kerudung semua di sini mah. Di sini tahu di rumah mah pakai atau kagak itu. Bahkan yang nggak pernah pakai kerudung pun dipaksain jenggot kerudungnya. Tuh, udah jangan dibenerin atuh, udah jenggotnya biasa aja sih. Ketahuan aja kan tuh. Terus dandan sangat luar biasa. Makanya bapak-bapak kalau pengen tahu ibu-ibu cantik kayak artis kalau mau kondangan sama maulidan. Tapi jajal ketika mau tidur serem kayak juri. Lebih serem daripada kuntilanak. Di sini mah hebat pakai kerudung. Ada yang pakai kerudung merek Joya. Ada yang kerudung Rabani, Zahra, LL, wah tukang LL asal budak ya. Make upnya aja luar biasa. Ibu-ibu mah rajin pakai make up, betul apa betul? Makanya suami yang punya gaji 3 juta buat make up ibu-ibu 2,5 juta. Betul apa enggak, Bu? Kita hitung. Bapak-bapak punya gaji 3 juta, ibu-ibu dari atas aja samponya udah beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mandi cukup sabun Lifebuoy. Betul Pak? Bapak-bapak kalau mandi paling hebat sabun Lifebuoy. Buat muka juga sama sabun. Ketika mau keramas nggak ada sampo lain pakainya Lifebuoy lagi aja. Ini korban Lifebuoy. Tapi coba ibu-ibu lihat ketika dandan, luar biasa. Dari mulai rambut beda, samponya pakai hair tonic, mereknya merek Pantene, Pantin ya. Oh nggak cocok saya pakai Pantin, pakai ganti Sunsilk. Waduh. Oh Sunsil. Oh begitu turun ke muka pakai sabun ekstra bengkoang. Mereknya Citra Whitening. Apaan? Masya Allah senyum kamu meluat hatiku leleh. Jauh ah. Jangankan teteh santri, saya aja senyumnya Masya Allah membuat hatiku terluka kawan. Terus ini terus. Tukang kameramen awas, saya duduk kamera mulai ke atas. Pernah saya ceramah di Google, saya disorot 2 jam hampir lebih ceramah. Ketika lihat hasilnya nggak ada kepalanya, hilang. Makanya tukang kameramen kasih kopi nih, takut ngantuk dong nanti. Itu siapa yang ceramah? Bobongkong setan Ustadz Mami, kepalanya hilang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tuh ibu-ibu lihat, bapak-bapak, dia mah sampoannya aja Pantene, kadang Sunsilk. Terus tadi begitu muka turun pakai sampo pakai sabun Citra bengkoang. Ketika turun ke badan ganti lagi sabunnya dia mah pakai sabun ekstra Alpucado, mereknya Lirpea. Betul Bu? Ih enggak betul apa enggak? Biar apa? Biar suami ibu makin cinta lah. Terus dari tubuh terus turun. Ngerti ora? Ora. Maklum jomblo sampean mah. Bawah beda lagi samponya, pakai sabun. Can ngerti ulah kang ngomong. Nih, ini baru pengalaman nih, pakai sabun sirih, sangat luar biasa. Makanya ibu-ibu nih Bu, kalau mau tidur usahain harus yang wangi. Dari pertama make up, dari sini pakai alis, nggak ada alis pakai spidol nggak apa-apa. Terus turun ke mata pengen biru pakai eyeliner. Terusnya turun lagi ke pipi pengen ada yang merah-merahnya, gampang itu mah. Pakai namanya bola-bola. Hidung pengen mancung pakai eye shading. Hah? Sedeng. Terus
Terus begitu turun ke bibir, pipi pakai bibir pakai sama pakai lipstik warna merah. Kurang mengkilap pakai apa namanya yang semprot bu? Ih, arang edan. Yang disemprot apa namanya? Buat bibir apa namanya? Oh, lip gloss. Emang suka pakai? Pantasan bibirnya seksi. Jangan kabur kawan. Di sini saja temanin aku. Terus. Inilah salah satu wujud cinta ibu-ibu, cinta bapak-bapak apa ngadain acara maulid. Insya Allah ini adalah bakal saksi cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Berarti kita adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman yang menjadi kekasih baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bisa cinta kepada Kangjeng Rasul walaupun kita belum pernah berjumpa, walaupun belum pernah mimpi sekalipun, tapi inilah yang membuat kita man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Karena kadang cinta itu tidak butuh alasan kawan. Pengen punya cinta, cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Andai kata cinta ada hakikatnya, kalau misalkan kita baru berjumpa bisa cinta, bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad? Betul betul. Seandainya cinta hanya tumbuh dengan adanya perjumpaan, lantas bagaimana kita bisa mencintai Nabi yang belum pernah berjumpa? Betul. Makanya kita punya cinta, termasuk alhamdulillahirabbil alamin. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, Allah Allah, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, semuanya sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, Sidi Muhammad Hadir Muqtabi Habibin Nabi, sidanan Nabi, Allah Allah, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, Sidi Muhammad Habil Muqtabi Habibin Nabi, Sidi Muhammad Amin Muqtabi Habibin Nabi. kembali ke lab mantan tukul kayaknya. Bu, apakah kamu masih mendengarkan aku? Masih. Yang kita cintai adalah baginda Rasul, yang kita imani adalah baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul ketika dilahirkan ke alam dunia dikandung oleh ibunda yang bernama Ibunda Siti Aminah. Siti Aminah. Ibunda Aminah sangat luar biasa ketika mengandung baginda Rasul 9 bulan perutnya tidak gendut. Orang Palem apakah ada yang hamil perutnya nggak gendut? Suaminya gendut. Bu, coba jawab, ada enggak yang perutnya 9 bulan nggak gendut? Nggak ada. Ketika Ibunda Aminah melahirkan baginda Rasul, Ibunda Aminah tidak merasa sakit, sangat luar biasa. Saya nanya sama ibu-ibu, melahirkan sakit apa enggak? Bapak-bapak jangan jawab lah. Bu, melahirkan sakit apa enggak? Sakit. Kenapa hamil lagi? Hei, kenapa?
Kadang suka aneh, ribut siang malam, tapi kalau hamil tiap tahun. Betul apa betul? Enggak tiap tahun. Oh, enggak tahu juga. Ya Allah ya Rabbi, Ibunda Aminah ketika melahirkan baginda Rasul perutnya tidak buncit. Ibunda Aminah ketika melahirkan Nabi tidak merasa sakit karena yang dikandungnya adalah makhluk yang sangat luar biasa, makhluk yang diagungkan oleh Allah yang maha agung kuasa. Kangjeng Rasul adalah makhluk yang paling mulia yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia kuasa. Pantas kita hadir di sini karena mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kangjeng Nabi dilahirkan ke alam dunia, berhala-berhala sangat luar biasa padam seketika. Terusnya patung-patung hingga hancur ketika menyambut kedatangan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siapa tadi katanya Nabi kita namanya Nabi Muhammad, ibunya namanya Siti, bapaknya namanya Abdullah, kakeknya siapa? Abu Thalib, Pamannya siapa? Istrinya siapa? Anaknya siapa? Ada berapakah anak Nabi? Berapa, Bu? Anak Nabi ada berapa? Anak saya juga lupa ada berapa kali. Nih, jangankan orang tua, jangankan bapak-bapak, anak kecil harus tahu kepada siapa cinta kita agar biar tidak ada dusta di antara kita. Betul? Cinta itu sangat luar biasa. Jadi jangan sampai cinta kita kayak hotspot. Tahu hotspot? Ketika ada kita bersatu, ketika jarak jauh kita mencari cinta yang lain. Betul? Ada berapa anak Nabi Muhammad? Ada 7. Satu. Qasim. Ini mana Qasim tadi? Nah, itu namanya Qasim tuh. Yang pertama Qasim, anak-anak Nabi ada 7 orang, Laki 4 perempuan. Yang pertama Qasim, 2 Zainab. gantian ininya dulu. Yuk. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Ayo barengan ya. Betul apa betul? Betul. Ibu-ibu nggak tahu sekarang jadi kalau anaknya Ayu Ting Ting siapa? Tuh Bilqis nyahoan nih budak ya. Jangan-jangan inilah ayah Bilqis yang selama ini dicari-cari. Oh ayah biologis, masya Allah. Ternyata ini mantan suami Ayu Ting Ting. Terus. Yang pertama anak Nabi ada 7 sangat luar biasa. Didik kepada anak kita biar tahu betul apa betul. Ini anak kita kalau ditanya siapa nama Nabi kita siapa? Ceng, ibunya siapa namanya? Siti Aminah. Bapaknya? Bapak kamu? Sangat luar biasa. Kita harus cinta kepada baginda Rasul sangat luar biasa. Ketika diwujudkan cinta, mana yang disebut cinta, walaupun belum pernah berjumpa, walaupun pernah mimpi, tapi kita harus iman. Alhamdulillah, jumlah nabi yang harus kita cintai semuanya ada 124.000 nabi. Apal ibu-ibu? Hai. Apa kamu mendengar aku? 124.000 apal? Enggak. Bapak-bapak apal tuh 124.000? 313 apal apa enggak? Henteu. 25 apal tante? Henteu dibae. 5 apal 5? Henteu dibae.
Yo, liatin teteh santri nih, sangat luar biasa nih. Pasti bisa dia mah, betul? Betul, bisa pasti. Kalau bisa nanti dikasih hadiah sama Albareta. Ayo lu. Pak Ustadz dong yang ngasih. Masya Allah. Masa Albareta? Ahai. Nabi yang kita cintai. Nabi yang kita sangat cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wassalam. Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib. Kasih hadiah lu. Kusoi Kilab. Bihir putrana, Malik putrana, Nador putrana, Nana, Mudor mah enggeus di luhur. Mudor putrana Nizar Ma'ad. Tepuk tangan buat teteh santri. Yuk. Sudah lupa udah nggak apa lagi. Kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur. Amin. Kita coba bapak-bapak yuk. Yuk, bayo. Pak siapa ya? Kita mulai dari 25 nabi. Yang bisa saya kasih Didi gitu menang 2 juta. Pak Doni kedengeran nggak Pak Doni 2 juta katanya. Yuk kita coba yuk Pak yuk. Nabi jumlahnya 25 nabi yang patut kita wajib ketahui, betul? Yang pertama Nabi Adam, yang kedua bapak-bapak dulu, bapak-bapak dul. Oh iya itu bapak-bapak ya, nggak kelihatan sama saya. Yuk yang dalam yuk. 1 Nabi Adam, 2 Nabi tenang sama Kiai Deden menta nanti. Yuk Pak. 1 Nabi Adam, 2 Nabi, 3 Nabi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anak-anak kita harus tahu Pak, betul apa betul Pak? Iya, ngerasa kita nggak bisa berarti gejlek anak kita yang harus bisa ya. Iya, jangan main slot mulu Pak. 1 Nabi Adam, 2 Nabi, terus ceng. Ibu-ibu orang perumahan mana sih? Ibu-ibu bang perumahan yang mana? Yang belakang yuk. Teteh santri nanti ya, terakhir saya kamu sayang ya nanti ya. Ayo. Ikan penyu warna abu-abu alap yuk ibu-ibu. Bu ikutin 1 Nabi Adam, 2 Nabi. Jangan dulu gue jawab. Yang belakang dulu. 3 Nabi, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ada yang ngomong. Kamu hafal nggak? Hafal dong. Masa nggak hafal? Kalau kamu hafal nanti saya kasih 1 dah. Nih dengerin nih teteh santri nih, calon-calon ustazah di masa yang akan datang. 1 Nabi Adam, 2 5 Nabi, 12 udah mulai dia. Kamu sih diganggu. Bu, yuk ikutin bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh, ibu-ibu tua, ibu muda, bapak-bapak ganteng, bapak-bapak muda, yuk ikutin. 1 Nabi Adam, 2 Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi genap Nabi Ibrahim, 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Yusuf, 12 Ayub, 13 Nabi Zulkifli, 14 Nabi Su'aib, 5 Nabi Musa, 16 Nabi Harun, 17 Nabi Yunus, 8 Nabi Daud, 19 Nabi Sulaiman, 20 Ilyas, 2 hiji Nabi Ilyas, 2 Nabi Zakaria, 2 4 25 tepuk tangan dong. Nanti hadiahnya ambil ke MC. Cinta kita kepada baginda Rasul sangat luar biasa. Makanya cinta ini yang harus perlu kita pertahankan. Karena kenapa? Hidup tanpa cinta bagaikan lautan tak berbintang. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur asam kurang garam. Betul? Makanya kalau nggak ada wanita, hidup di alam dunia ripuh. Betul? Kenapa? Yuhsarul mar'u yaumal qiyamah, nanti kita akan dikumpulkan dengan orang yang kita cinta di alam dunia. Cinta kepada kiai, cinta pada ulama, apalagi cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan yang Rasul, siapa orang yang cinta kepadaku akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu. Kalau ditanya, Bu, surga di mana adanya? Langit ke-7. Emang udah pernah ke sono? Jangan panggil aku anak kecil, paman. Surga berada sangat luar biasa. Surga Allah simpan di bawah telapak kaki ibu. Betul apa betul? Surga tidak Allah simpan di bawah kaki Nabi. Surga tidak Allah simpan di bawah kaki wali. Tapi surga Allah simpan di bawah telapak kaki. Nanti pulang dari sini lihat tuh kaki ibu. Kenapa bukan disimpan di bawah kaki bapak? Kalau di bawah kaki bapak ada tai kotok. Betul. Pak, sebenarnya kita harus syukur
Andai kata saya dijadikan wanita, saya bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Karena wanita adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Karena wanita adalah yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa seorang wanita tidak diciptakan dari tulang kepala? Karena wanita tugasnya bukan untuk menjadi kepala rumah tangga. Betul? Perlu dicatat, sehebat apapun wanita, sesugih apapun wanita, sepintar apapun wanita, ketika pulang ke rumah yang jadi pemimpin adalah suaminya, suami istri lagi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah. Kenapa Allah tidak ciptakan wanita dengan tulang pundak? Karena wanita diciptakan bukan untuk menjadi beban keluarga. Betul? Kenapa wanita bukan Allah ciptakan dari tulang apa namanya ini? Tulang bokong. Nih tulang apa namanya? Tulang punggung. Kenapa tidak Allah ciptakan wanita dari tulang punggung? Karena wanita diciptakan bukan untuk menanggung beban rumah tangga. Betul? Catat wahai laki-laki, yang harus kerja adalah laki-laki, yang harus masak laki-laki, harus ngepel laki-laki, harus nyusuan. Bener Bu ya? Tuh makanya kenapa wanita bukan diciptakan dari tulang punggung? Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang tangan? Karena Allah tidak mau wanita dijadikan boneka. Allah tidak mau wanita dijadikan mainan untuk para laki-laki. Betul? Kenapa Allah tidak ciptakan wanita dari tulang kaki? Karena wanita tidak untuk disakiti atau dihianati. Tapi wanita diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati. Makanya wanita hanya ingin dimengerti dan dicintai. Betul. Tapi wanita pengennya dipuja dan dipuji, sehingga kena rayuan para buaya-buaya. Mana buayanya? Terus ternyata Allah simpan surga yang agung sangat luar biasa di bawah telapak kaki seorang ibu. Betul? Karena ibu adalah manusia yang sangat luar biasa. 9 bulan mengandung, melahirkan tanpa adanya rasa sakit. Betul Pak? Betul. Makanya mudah-mudahan yang masih punya ibu, ibunya panjang umur. 9 bulan coba berat, melahirkan nyeri. Bapak-bapak lah paling cuma 5 menit kerjanya. Betul Pak? Betul. Tapi ibu-ibu 9 bulan sangat luar biasa. Makanya Allah simpan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Coba kita hitung, ibu mah yang mengandung, terusnya melahirkan juga tugasnya mengandung, melahir. Kalau anaknya 5, mengandung, melahirkan, mengandung lagi, mengandung lagi, mengandung lagi, mengandung lagi. Coba kalau anaknya 12, soek urusannya. Betul Dek? Iyalah. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Andai kata kita hidup pengen berkah, demi Allah siapa orang yang menyakiti hati seorang ibu, dia tidak akan mendapat keberkahan selama umur hidupnya. Betul? Jangannya kau sakiti seorang wanita, janganlah kau mainkan setiap hati orang wanita, karena wanita adalah ratu di dalam rumah tangga. Betul? Makanya yang punya ibu, yuk mudah-mudahan ibu kita panjang umur. Betul? Kata Kangjeng Nabi, adibu auladakum ala salasi khisolin, didik kepada anak kita. Nih orang perumahan Palem yang punya anak kecil, 1 biar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, 2 biar cinta terhadap ahli bait Nabi yang disebut dengan turunan baginda Nabi besar Muhammad. Yang terakhir adalah kata Kangjeng Rasul, wahai
Hai orang Palem, didiklah anakmu dari kecil sehingga mereka cinta kepada Al-Quranul Karim. Coba kalau bapak-bapak sama ibu-ibu suruh milih kalau mati mau dibacain Quran apa Quran? Mau dibacakan Quran apa Quran? Suka diajarin anaknya? Hei, anak suka diajarin ngaji enggak? Anak suka diajarin ngaji apa enggak bapak-bapak? Iya, jawab yang kompak. Kalau kita mati pengen dibacain Quran apa Quran? Coba kalau kita mati anak kita baca Yasin, enakin bangga. Coba kalau anaknya nggak bisa baca Quran, Yasin dibaca yes. Kan tulisannya iya sama sin dibacanya yes, betul nggak? Alif lam mim, berhubung nggak pernah ngaji dibaca alam, betul. Begitu baca tosin, berhubung nggak ngaji tos. Hamim dibaca atau kata sujuri gitu kayak gitu mah ya. Makanya didik anak kita supaya bisa baca Al-Quran. Kan ini mah anak kita setiap pagi mainannya hap, siang-siang hap, sore-sore, malam lah bohong HP. Mainannya ML, anak segede gini sangat luar biasa betul. Mainannya FF, komo bapak-bapak main slot mua, ibu-ibunya juga main TikTok. Tahu bu kepanjangan TikTok apa? Tai itik dan tai kotok. Bapaknya berangkat kerja sangat luar biasa, ibunya di rumah main TikTok, betul. Berdandan untuk berjoget di depan kamera, moto lidah harus keluar, betul. Terus tangan harus kayak gini. Paling hebat kalau wanita itu kalau moto ya kayak gini, betul apa betul? Bu ya jangan contoh didik anak kita supaya tahu bagaimana caranya baca Quran. Nanti ketika kita mati ada yang membacakan Al-Quran. Ketika kita sudah mati masuklah ke dalam surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang mau ke surga ngacung? Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu mau ke surga? Amin ya Allah ya Rabbal. Bila ingin berjumpa Nabi Di dalam surga. Kompak yuk kita ikutin Al-Bareta. Baik lagi, siap. Bila ingin berjumpa Nabi Di dalam surga. senangkan dulu Dengan sholawat. Bila ingin berselamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli semuanya bu. Ala Muhammadin ya Rabbi Salli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kembali ke lab. Kembali ke lab. Kembali ke lab. Top. Pukul dong, tong gitu. Kembali ke lab. Gitu dong. Minum-minum. Ada tak enggak? Daripada ngelamun mendingan ya. Alhamdulillah ada air put. Karena ini adalah kata dokter air yang paling murah. Tapi murah juga alhamdulillah. Bu, kita cinta kepada baginda alhamdulillah. Makanya kalau cinta jangan terlalu cinta.
Kalau sama sesama manusia jangan terlalu cinta. Karena kenapa? Kalau kita cinta kepada manusia, kadang manusia hanya bisa menyakiti kita kembali. Betul betul. Apalagi yang masih pacaran 3 tahun, 4 tahun, dikawin sama orang lain. Betul ya? Pacaran sama kita 3 tahun, bakso dibeliin sama kita, pulsa dibeliin sama kita, jalan-jalan sama kita, dikawin sama temen, sakit luar biasa. Jagain jodohnya orang. Iya, karena ada kalanya kita hanya bisa melindungi tapi tidak bisa memiliki. Asik. Memang rasanya itu sedikit tapi rasanya sangat sakit. Seakan tidak adil tapi itulah takdir. Betul apa betul? Curcol. Jangan lihat aja nanti cinta loh ah. Betul apa betul? Makanya kalau cinta kata Teteh Santri itu apa kemarin? Cinta seperti Amil, mala yutalafadu wala yudraku bil aini. Cinta itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, cinta tidak bisa dilihat dengan mata, tapi cinta terasa nyut-nyutan getarannya di dalam jiwa. Anjay. Tulis dong. Iya buat WA. Iya. Ya. Cinta itu bukan karena mata, cinta bukan karena kata-kata, tapi cinta terasa nyut-nyutan getarannya di dalam jiwa. Anjay dong. Betul. Itulah yang disebut dengan cinta. Kadang sekarang bapak-bapak sama ibu-ibunya udah nggak mulai cinta. Ketika lahir seorang anak, dulunya cinta kita 100% terhadap istri. Ketika lahir seorang anak, cintanya 20% sisa buat istri, 80% buat anak. Betul apa betul? Mana buktinya? Tuh anak mah ketika pakai celana melorot dibetulin, betul? Tapi giliran istrinya pakai celana bener-bener suka dipelorot. Jangan ngomong nggak tahu, kamu mah belum pernah. Betul bapak-bapak? Cinta bapak-bapak terhadap anak sangat luar biasa. Mana contohnya tadi? Kalau anak kecil celananya melorot, dibenerin giliran ibunya di rumah bener-bener pakai celana dipelorot. Ada. Mana orangnya? Betul apa betul? Sangat luar biasa. Kalau misalkan kita cinta terhadap istri hanya ada ketika umur usia pernikahan baru 1 bulan. Mana buktinya? Dulu mah kalau masih pengantin baru pengen kentut aja malu. Mau kentut harus ke sumur dulu. Neng mau kemana? Pengen ke sumur sebentar, di tengah jalan udah tit. Kata suaminya, apa itu ya? Token kali bunyi. Betul? Malu sangat luar biasa karena ada cinta. Kosong ngarti dewek seuri bae. Betul Pak? Tapi ketika anak kita lahir, cinta kita pada anak. Makanya yuk didik anak kita supaya cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau dipikir-pikir sama Teteh Santri, lebih mending ketemu setan apa ketemu sama mantan coba? Hah? Emang pernah punya mantan? Kalau ditanya, Bu, lebih baik ketemu setan apa ketemu mantan? Setannya jangan kesini atuh mukanya. Lebih baik ketemu setan daripada ketemu, karena bayangan setan akan hilang oleh ayat kursi, tapi bayangan mantan tidak akan hilang walaupun lembar kursi. Betul? Makanya lebih baik ketemu setan. Betul Bu ya? 1 poinnya tadi cintailah nabimu, betul? Yang kedua cintailah ahli bait Nabi. Yang ketiga wa qiraatil Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Betul Bu? Mudah-mudahan hatinya terbuka untuk membaca Al-Quran. Amin ya Allah. Kembali ke lab. Kurang semangat kembali ke lab. Anjay. Berhubung udah jam 11 tadi kata Pak Doni, jam 11 aja jangan banyak-banyak.
Ih, lanjut bayar enggak? Lanjut. Ya, cukup sekian. Mungkin udah jam 11 karena takut punya kesibukan yang akan datang. Sekali lagi pantun terakhir, rajin-rajinlah meminum jamu agar tubuh kita sehat dan kuat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar kita selamat dunia. Bu ya, kita berdoa mudah-mudahan ini adalah salah satu wujud cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan bukti cinta kita diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad. Dan kata Kangjeng Rasul, salah satu di antara cinta adalah merayakan hari peringatan kelahiranku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad magfiratan amatan ya Rabbal Alamin. Allahumma farijan an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma farijan an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.